Situasi transisi politik pada era pemerintahan Presiden Soekarno yang penuh gejolak telah mendorong Jenderal Soeharto sebagai pemegang tampuk kepemimpinan berikutnya untuk membangun kekuasaan Orde Baru yang berorientasi pada kestabilan politik dan pembangunan ekonomi. Sejak saat itu, aktivitas politik yang tidak sejalan dengan sikap politik pemerintah dianggap sebagai tindakan yang mengganggu pembangunan ekonomi. Partai politik dan hak berpolitik masyarakat dibatasi. Kebebasan berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat dilarang. Pemikiran-pemikiran kritis tersumbat oleh ancaman stabilitas politik. Pemerintah hari Jumat yang lalu memberikan penjelasan tentang peristiwa pengacauan di lapangan Banteng dan sekitarnya. Pangkop Kamtib Laksamana TNI Sudomo mengatakan bahwa pelaku-pelaku peristiwa pengacauan di lapangan Banteng itu akan dituntut sebagai pelaku pelanggaran Undang-Undang Pemilu. Kasus-kasus tersebut oleh Pangkop Kamtib Laksamana Sudomo dijanjikan akan diselesaikan sebelum pemungutan suara tanggal 4 Mei mendatang. Tentu saja nilai-nilai luhur sebuah bangsa bisa hilang jika situasi represi terus berlangsung. Itulah yang menjadi salah satu alasan sejumlah intelektual mulai melakukan perlawanan dengan cara membangun pemikiran kritis dan kesadaran politik masyarakat. Gagasan tersebut sejalan dengan tujuan Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit sebagai organisasi masyarakat sipil yang mengembangkan nilai-nilai demokrasi dan kebebasan. Pertemuan kedua gagasan itulah yang akhirnya melahirkan LP3ES dan majalah Prisma, sebuah majalah yang memuat pemikiran-pemikiran kritis intelektual pada waktu itu. Tumbuh pikiran di kalangan beberapa orang bahwa yang diperlukan bukan kata modernisasi yang kabur begitu. Yang dibutuhkan adalah fokus yang lebih tajam kepada pelembagaan, institution building. Bersamaan dengan itu timbul satu generasi baru yang haus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, akan data yang dihasilkan oleh research. Sebagai hasil daripada data yang tersedia itu, menarik kesimpulan-kesimpulan, solusi-solusi yang terfikir. Ini merupakan inti menurut saya daripada misi dan visi daripada majalah Prisma. LP3ES dan majalah Prisma lahir di awal keberadaan Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit di Indonesia sekitar tahun 1969. Tentu saja bukanlah awal yang mudah, karena waktu itu Indonesia masih berada dalam masa transisi politik, termasuk juga resistensi terhadap masuknya lembaga-lembaga asing. Meskipun dilalui dengan situasi yang sulit, LP3ES dan majalah Prisma akhirnya bisa menjadi indikator perkembangan intelektual di Indonesia. Untuk waktu yang cukup lama, majalah Prisma menjadi semacam buku pedoman. Selain politik, Indonesia juga mempunyai persoalan terkait dengan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang menjadi target pencapaian pemerintah saat itu ternyata telah memunculkan persoalan baru tentang ketidakadilan ekonomi. Situasi ekonomi yang tidak seimbang itulah yang menggerakkan kesadaran sejumlah pengusaha di Indonesia, salah satunya kelompok pengusaha yang tergabung dalam organisasi Kamar Dagang dan Industri atau Kadin di Jawa Barat. Kadin berpikiran agar banyak pihak bisa terlibat dalam proses pembangunan, dibutuhkan satu sinergi dari seluruh pelaku usaha baik besar, menengah, dan kecil. Pemikiran itulah yang mendorong Kadin bergerak dan menyusun strategi untuk menciptakan sejumlah aktivitas bagi tumbuhnya perekonomian masyarakat melalui berbagai kegiatan. Kadin melakukan berbagai upaya, termasuk menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya membangun kerjasama dengan Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit yang mempunyai pemikiran sejalan dengan gagasan Kadin. Kadin merasakan bahwa di sini pengusaha masih tradisional. Karena itu, Kadin merasa mencari lebih baik hubungan internasional yang kira-kira bisa meningkatkan kemampuan pengusaha-pengusaha Indonesia yang kecil, menengah, yang masih sangat tradisional. Maka kita kontak dengan Friedrich Naumann Stiftung. Selain bisa memperkuat posisi Kadin, hasil kemitraan secara intensif ini telah memunculkan gagasan baru untuk membentuk institusi yang lebih fokus pada peningkatan usaha kecil dan menengah. Gagasan itu pun terwujud dengan dibentuknya PUPUK, yaitu Perkumpulan untuk Peningkatan Usaha Kecil yang bertujuan untuk memperkuat pelaku usaha kecil sehingga upaya penciptaan ekonomi alternatif masyarakat tumbuh. Kenapa usaha kecil yang penting? Kami lihat pada waktu itu pun
yang menjadi masalah besar di negara ini adalah kesempatan kerja. Sejumlah persoalan sosial dan ekonomi pada masa Orde Baru tidak bisa terlepas dari model pembangunan yang dilakukan secara top-down. Masyarakat tidak pernah dilibatkan dalam proses pembangunan. Pembangunan berjalan tanpa memahami kebutuhan masyarakat, sehingga antara tujuan pembangunan dan kebutuhan masyarakat menjadi tidak sesuai. Itulah yang menjadi dasar dibentuknya Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat atau P3M. Bersama dengan Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, P3M mengembangkan berbagai inisiatif kemasyarakatan yang berbasis pesantren untuk menciptakan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Kerjasama FNS dan P3M itu untuk membangun kesadaran warga masyarakat dalam memberdayakan dan mengembangkan dirinya dan sekaligus menjalankan program-program yang dianggap relevan untuk mereka sendiri. Perubahan demi perubahan terus terjadi di Indonesia. Di tahun 1998, krisis ekonomi, politik, dan sosial yang tak kunjung usai telah menyulut lahirnya gelombang untuk menuntut reformasi di segala bidang. Dari segi apa saja mereka tidak dapat dibenarkan sama sekali. Tetapi bagaimanapun juga sebagai bangsa yang tidak damai, kita lebih menginginkan adanya hak kemerdekaan. Momentum inilah yang mendesak Presiden Soeharto harus meletakkan jabatan. Pasca reformasi, berbagai perubahan mendasar pun mulai dilakukan. Pertama, DPR dan kemudian Presiden dipilih dalam pemilu yang bebas dan langsung. Partai politik baru banyak yang lahir, kebijakan desentralisasi dikeluarkan, serta berbagai perubahan lainnya. Tentu saja perubahan sistem tersebut adalah pekerjaan yang cukup berat. Tidak hanya tata cara saja, tapi perilaku dan kapasitas penyelenggara negara dan politisi perlu juga diperkuat. Bagi Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, reformasi 1998 ini adalah momentum yang cukup baik bagi Indonesia untuk memperbaiki tatanan politik dan ekonomi yang lebih demokratis. Dukungan terhadap aktivis partai politik, lahirnya forum politisi, pelatihan bagi aparatur pemerintahan hingga kepala desa adalah berbagai langkah awal dalam mewujudkan dukungan Friedrich Naumann Stiftung bagi demokrasi di Indonesia. Kinerja parlemen itu kan berubah dari zaman era Orde Baru kemudian ke era reformasi. Nah, dalam transisi ini itu FNS mengisi. Penguatan kapasitas bagi aktivis partai politik ini dirasa cukup penting dalam membangun budaya politik baru. Kuatnya partai politik tidak terlepas dari kapasitas pelaku-pelaku politik. Ada proses take dan give yang saya pelajari di dalam kegiatan-kegiatan yang saya ikuti di FNS, di beberapa kegiatan misalkan di forum politisi dan juga beberapa kegiatan di level internasional. Dan saya merasa bedanya FNS dengan organisasi-organisasi yang lain adalah lebih responsif dan lebih sensitif dan bisa melayani kebutuhan-kebutuhan spesifik dari para aktor yang bergerak di politik dan terutama yang aktif di partai politik. FNS telah hadir dan memberikan kontribusi politiknya terutama dalam hal memberikan informasi, kemudian dengan penerbitan buku-buku, di samping itu juga adanya diskusi-diskusi politik, dan juga saya beruntung mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke Jerman. Saya merasa yakin bahwa ke depan FNS akan lebih baik lagi. Perubahan tatanan ekonomi yang lebih terbuka juga menjadi bagian terpenting dari proses reformasi. Persoalannya memang bagaimana aktivitas ekonomi yang terbuka ini bisa berjalan secara adil dan membuka kesempatan yang sama. Untuk itu diperlukan satu pemahaman tentang hak kepemilikan serta aturan hukum yang diperlukan,
sehingga masyarakat bisa menjalankan aktivitas ekonomi dengan aman dan memiliki akses yang adil ke pasar. Inilah yang mendorong Friedrich Numen Stiftung untuk terus melatih wartawan bersama Freedom Institute untuk membangun dialog antara pedagang kaki lima, para pakar, dan pemerintah kota Jakarta. FNS bekerja sama dengan Freedom Institute, Liberal Society, dan Jaringan Islam Liberal menyebarkan gagasan tentang arti penting kebebasan ekonomi maupun kebebasan individu. Salah satu wujud dari upaya mendorong pemahaman tentang kebijakan ekonomi tersebut tertuang dalam rekomendasi 100 hari pertama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono Budiono. Reformasi juga membawa kebijakan otonomi daerah. Pemerintah daerah mempunyai otonomi untuk merencanakan dan menjalankan kebijakan di tingkat daerahnya masing-masing. Melalui kebijakan ini, pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan masyarakat dengan lebih baik dan terjangkau. Situasi ini tentu saja memerlukan kesiapan aparatur daerah, mulai dari tingkatan yang paling rendah di satu pemerintahan daerah. Inilah persoalan pokok di hampir sejumlah daerah di Indonesia. Kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur daerah inilah yang dirasakan oleh Bupati Wonosobo di Jawa Tengah ketika datang ke FNS. Kebutuhan tersebut setidaknya sejalan dengan pemikiran Friedrich Numen Stiftung bahwa penguatan institusi pemerintah daerah adalah bagian terpenting dari penataan sistem pemerintah ke arah good governance. Peningkatan kapasitas pimpinan desa dalam memperbaiki layanan publik pemerintah terhadap masyarakat semakin lebih berkembang maju. Kepala desa secara struktur pemerintahan memang berada di paling bawah, namun kepala desa adalah bagian terpenting karena berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat sebagai inti dari layanan pemerintah. Sebelum kami mengikuti pelatihan yang diadakan oleh FNS, memang kami dalam pelaksanaan kegiatan rutin kepala desa maupun kepala desa agak sedikit kebingungan baik dalam segi administrasi, segi masyarakat dan yang lain. Namun kemarin setelah kami mengikuti pelatihan yang diadakan oleh FNS, alhamdulillah kami agak sedikit terbuka wawasan kami dapat melaksanakan dengan baik. Tidak hanya pada pelaku politik atau aparatur pemerintah, pendidikan politik juga diperlukan bagi kalangan muda. Selama ini politik dijauhkan dari anak muda, sehingga politik sering dipahami secara keliru dan kotor. Padahal politik merupakan proses pengambilan keputusan yang penting bagi kesejahteraan masyarakat. Bahwa saya telah mengatakan biaya 20% APBD itu untuk fasilitas pembangunan dan biaya operasional sekolah. Agar bisa bertahan, saya bisa bersumpah. Berbagai kegiatan seperti debat politik untuk pelajar, podcast politik untuk anak muda, kerjasama dengan majalah anak muda Change adalah berbagai upaya yang dilakukan oleh Friedrich Numen Stiftung für die Freiheit untuk mendorong anak muda lebih paham tentang politik. Karena itu mempengaruhi pandangan ideologinya dia, itu mempengaruhi bagaimana dia memperlakukan perbedaan dengan sesamanya, bagaimana dia mau mendengarkan dan pendapat orang. Itu kan sebenarnya demokrasi, terus keberagaman mulai dari situ. Waktu terus berjalan, Indonesia pun terus mengukir sejarahnya. Wajah politik dan ekonomi Indonesia akan terus mengalami perubahan. Jalan panjang menuju Indonesia yang lebih demokratis akan terus menjadi bagian penting dari sejarah demokrasi itu sendiri. Suatu kehormatan bagi FNS telah mendampingi Indonesia selama 40 tahun.